Halo Ibu Rusmina, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan kabar saya baik, Bu. Gimana Ya, dengan Ibu? ya Bu, kabar saya juga baik. Nah, gimana Bu? Ini sepertinya ada yang mau dibicarakan sama saya ya. Mungkin Iya, ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan. Silakan Bu. iya Ibu. Jadi saya kemarin tuh menghubungi Ibu karena saya ingin bercerita. Jadi begini, saya itu mengajar beberapa kelas, tetapi saya hanya mengalami kesulitan ketika saya masuk ke kelas 12 IPA 7. Karena di kelas itu ada siswa saya yang bernama Victoria, siswa paling istimewa karena ternyata bukan hanya saja, bahkan teman-teman lain pun mengalami hal yang sama dengan saya. Anak ini kalau masalah kehadiran di setiap mata pelajaran saya, dia selalu hadir dan bisa hadir tepat waktu. Ya, Tugas apapun selalu dia kerjakan, entah itu dengan cara dia pinjam temannya, entah dia mengerjakan asal-asal, yang jelas dia selalu mengerjakan tugas. Nah, yang jadi permasalahan ketika saya sedang mengajar, dia ini kadang-kadang mengeluarkan tiba-tiba itu bersenandung, mengeluarkan suara aneh-aneh ya, tiba-tiba bersenandung atau mungkin suasana hatinya lagi senang, tiba-tiba dia bersiul. Hmm, Bahkan kadang-kadang dia juga korek-korek temannya atau memanggil namanya, bahkan dia berjalan dari tempat duduknya ke tempat duduk lain dengan alasan yang pinjam tip ekstra, pinjam pulpen atau pinjam pensil. Pokoknya ada saja yang dia lakukan. Nah, dari perilakunya ini saya sudah mencoba menegur secara baik, mendatangi dan sebagainya, tapi ternyata tidak ada perubahan begitu, Bu. Jadi inti oh iya, iya. permasalahannya Victoria ini tidak bisa fokus mengikuti pembelajaran. Baik Ibu Rusmina, ya ini yang seringkali kita alami ya di sekolah sebagai pendidik atau sebagai guru, seringkali menemukan hal seperti ini, anak-anak seperti ini ya, anak-anak khusus ya. Kadang ada anak yang lebih, anak yang kurang. Nah, jadi Ibu sudah menyampaikan masalah Ibu ini terhadap anak Ibu yang bernama Victoria ya. Dia menunjukkan perilaku yang menurut Ibu itu ya memang di kelas kurang baik ya, sering bersenandung, mengeluarkan suara aneh, kemudian suka berjalan dari tempat duduknya, intinya kayak ke sana kemari begitu, tidak tenang ya di kelas. Nah, ini sangat mengganggu, baik mengganggu teman-temannya sendiri dan juga mengganggu Ibu sendiri, terutama di dalam Ibu mau menyampaikan materi kadang-kadang mungkin terhambat ya. Nah, oke baik Ibu. Mungkin dari permasalahan ini yang Ibu mau sampaikan, utarakan kepada saya, sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini, Bu Rusmina? Iya Bu, dari percakapan kita pada hari ini, harapan saya nantinya saya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar untuk saya membersamai Victoria, agar Victoria itu bisa fokus mengikuti pembelajaran. Itu yang saya harapkan dari percakapan kita ini nantinya. Baik Ibu, ya jadi selain Ibu juga sharing ya kepada saya, kita berbagilah istilahnya lah, berbagi gimana sih mengatasi anak yang seperti Victoria ini. Mungkin banyak Victoria lain lagi di mana saja kita jumpai kalau kita berada di sekolah. Cuma kalau seperti ini kan kita memang harus bagaimana ya, kita harus lebih memperhatikan. Baik, sebenarnya perasaan Ibu Rusmina sih seperti apa kalau menghadapi siswi ya, murid seperti Victoria ini? Perasaan Ibu sendiri bagaimana? Ya, kalau perasaan saya ketika saya mengajar dan menghadapi Victoria, saya kadang-kadang merasa apakah saya yang tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga Victoria
berperilaku demikian, tetapi saya sudah mencoba mengimplementasikan apa yang saya ketahui ya. Sudah, menegur, kemudian menegur baik-baik ya, sehingga yang ada di hati saya adalah, eee, rasa ingin bagaimana caranya supaya Victoria ini bisa berubah jadi seperti itu, rasa saya nggak jengkel tidak, tetapi saya merasa saya harus mencarikan jalan keluar agar Victoria itu bisa, berperilaku normal dan bisa fokus mengikuti pembelajaran. Saya tetap semangat menghadapi Victoria. Mhm. Oh iya bagus Ibu. Jadi itu ya, Ibu telah mengutarakan perasaan sebenarnya ya. Ibu secara ini baik juga. Iya, seperti yang Ibu harapkan terhadap anak ini, Ibu berharap anak ini bisa berubah. Begitu ya Ibu ya. Mhm. Kemudian kalau Ibu memberi nilai, menurut Ibu terhadap Victoria ini dan juga terhadap pengelolaan kelas di sekolah, Ibu memberi nilai itu berapa untuk Ibu sendiri? Oke ya, eee, untuk hari ini saya memang sudah menerapkan beberapa langkah atau mengimplementasikan beberapa metode yang saya ketahui untuk menghadapi Victoria, tetapi mungkin belum maksimal ya, mungkin andaikan itu rentangnya 1 sampai 10, saya mungkin baru mencapai pada angka 4 ya, baru mencapai angka 4. Saya belum menerapkan restitusi untuk Maria, sehingga nantinya, dengan berjalannya waktu, saya akan mencoba menerapkan, apa-apa yang baru saya ketahui dengan harapan nantinya saya bisa mencapai angka 8 atau 9 ketika bersama dengan Victoria nantinya. Victoria mendapatkan jati dirinya, menemukan jati dirinya, dia bisa fokus ikut belajar dengan cara-cara yang akan saya implementasikan. Oke, baik Ibu. Kira-kira dari yang kita sudah bicarakan tentang Victoria ini, dari permasalahan yang dihadapi, apakah ada cara-cara atau apa yang bisa Ibu lakukan ya untuk mengatasi eh, perilaku ya yang dialami oleh anak terkasih ini ya, Victoria ini, mungkin supaya dia bisa berubah begitu. Apakah ada cara-cara? Oke, baik. Jadi saya berencana akan merestitusi Victoria. Saya akan memanggilnya, kemudian mengajaknya cerita dari hati ke hati. Saya Hmm, akan menanyakan bagaimana perasaannya ketika iya, dia iya. berperilaku demikian, kemudian Hmm, apa yang ya, menyebabkan dia berperilaku demikian, lalu, eee, apa, apakah dia ingin berubah menjadi apa, menjadi memiliki kepribadian yang lebih bagus atau berperilaku yang lebih bagus. Kalau ingin pastinya apa saja yang akan Victoria lakukan nantinya, itu adalah langkah-langkah yang akan saya tempuh ya, merestitusi Victoria. Karena kita tidak tahu, latar belakang dia, bagaimana keluarganya, sehingga dengan merestitusi itu nantinya kita tahu sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada Victoria ini dan kita bisa bersama-sama dia, melakukan sesuatu yang bisa membuat dia ke arah yang lebih baik lagi dan bisa fokus mengikuti pembelajaran. oke, baik Ibu. Nah, dari cara-cara yang Ibu sampaikan ini semoga bisa ya Bu ya. Saya harap mungkin bisa dilakukan di kelas sehingga anak Victoria ini bisa mengalami perubahan. Untuk itu Amin. kira-kira kapan Bu Ibu mau mewujudkan rencana Ibu tadi untuk mengatasi eh, Victoria ini, anak Ibu ini agar dia bisa melupakan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang kurang baik itu ya, terutama di dalam belajar di kelas. Iya Ibu, saya berencana
mulai pertemuannya akan datang, ini ya, kan ini saya pertemuan dengan Victoria itu terakhir hari Selasa kemarin. Oh ya. Kemudian jam saya di kelas Victoria itu hari Senin dan Selasa. Nah, pastinya minggu depan atau pekan depan saya akan bertemu dia kembali. Nah, Ya. saya akan melakukan rencana saya di hari Jumat ya. Ini kan sekarang sudah hari Rabu. Kemarin habis Ini masuk setiap kelasnya, hari. ini hari Rabu. Jadi saya berencana di hari Jumat, karena di hari Jumat itu jam ekstrakurikuler dan jam ekstrakurikulernya panjang, waktu istirahatnya juga panjang. Saya Iya. akan mengambil sebagian waktu istirahat Victoria untuk memanggil dia, merestitusi dia di hari Jumat, sehingga Iya. harapan saya ketika hari Senin dan Selasa saya bersama-sama belajar kembali dengan Victoria, mungkin sudah bisa ada sedikit perilaku yang berubah. Nah, kalau toh misalnya 1-2 pekan belum mengalami perubahan, saya tidak akan bosan-bosannya bercerita dari hati ke hati apa yang menjadi kendala sehingga dia susah sekali meninggalkan kebiasaannya. Jadi saya tidak akan selesai 1-2 kali saja, tetapi saya akan continue melakukan sampai betul-betul Victoria bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Oh iya. Demikian. Oke, baik Ibu Rusmina atas penyampaian Ibu, terutama untuk rencana bagus, baik yang Ibu sudah berikan itu eh, di minggu depan ya, di hari apa tadi Ibu? Hari Jumat ya? Di hari minggu ini di hari Jumat, karena minggu depan kan saya akan bertemu, saya akan melihat apakah setelah saya panggil ada perubahan gitu. Oh, jadi pertama dipanggil dulu, nanti kalau ada perubahan lagi baru dilanjutkan lagi. Begitu ya Bu ya? Iya, iya. Oke, bagus Ibu Rusmina. Eh, Setelah Ibu menyampaikan ini dari awal tentang permasalahannya Victoria, ketika dia menghadapi permasalahan ini di kelas, Ibu sendiri mengalami terganggu ya, dan juga Nana juga mengalami terganggu karena situasi kelas itu menjadi ribut, berisik, itu semua karena Victoria. Dia ribut sendiri, berteriak sendiri, bersenandung sendiri, jalan-jalan. Akhirnya ini mengganggu sekali. Memang benar-benar anak begini secara khusus. Tadi Ibu katakan anak yang khusus. Ya, ini menjadi benar anak khusus. Lalu Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melakukan pendekatan dengan dia dari hati ke hati, terutama dalam uh, kegiatan pembelajaran, ya Ibu pasti akan memanggil dia untuk memberikan peneguhan, kekuatan, sehingga kira-kira dia bisa berubah atau tidak. Tadi Ibu menyampaikan juga perasaan Ibu, memang Ibu agak kecewa juga dengan sikap Victoria, namun Ibu punya harapan dia bisa berubah. Ini salah satu hal yang sangat baik, semoga dia bisa berubah ke depannya. Kemudian untuk rencana Ibu ke depan, Ibu akan melakukan pertama hari Jumat, lalu memanggil lagi apakah ada perubahannya minggu depannya ya. Saya berharap apa yang Ibu sudah tempuh dengan cara-cara yang kemarin, walaupun belum, nanti Ibu akan membuat lagi dengan cara Ibu yang tadi Ibu sampaikan. Semoga ini menjadi langkah-langkah yang baik untuk bisa membantu anak Ibu ini, Victoria, menjadi anak yang bisa berubah, tidak ribut lagi, tidak bersenandung lagi, tetapi duduk manis, tenang, dia mendengarkan dan mengikuti pelajaran Ibu Rusmina dengan baik. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, baik. Itu saja Ibu, mungkin ada yang Ibu sampaikan lagi? Tidak ada ya? Ya, untuk sementara itu dulu, nanti saya akan menyampaikan ke Ibu bagaimana perkembangan anak saya.